Golok awalnya memang sebagai salah satu alat untuk masyarakat petani yang ada di Jawa Barat, baik itu ada yang di Bogor sendiri, ya selain sebagai alat untuk bercocok tanam dan untuk menebang beberapa misalnya bambu dan sebagainya, golok ini sebagai salah satu untuk menjaga diri. Jadi untuk menjaga diri ini tidak zaman dulu kala nenek moyang kita atau orang tua kita ini tidak boleh sembarangan memanfaatkan golok selain pada tempatnya, terutama untuk diperlukan hal-hal yang sangat dibutuhkan bagi kegiatan pertanian atau berkebun di masa lalu. Kemudian berkembang karena pada masa lalu itu nenek moyang kita ini di Jawa Barat terjadi beberapa kejadian, terutama di Bogor juga dulu ada, salah satunya adalah pemberontakan G30 PKI. Kemudian sebelum G30 PKI juga terjadi kalau di Jawa Barat itu ada DITII. Nah, ini golok ini sebagai alat menjaga diri sehingga bisa digunakan untuk melawan hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga golok bisa digunakan juga untuk melawan orang lain apabila orang lain itu menyerang kita. Kalau di Bogor itu memang yang sangat dikenal itu ada di daerah Ciseeng. Ya, ini masyarakat itu turun-temurun membuat golok yang awalnya memang dari orang kakeknya turun ke orang tua turun ke anak turun ke cucu dan ke cicit, sampai sekarang memang masih bertahan. Dia membuat golok yang makanya disebut kampung golok karena dia mata pencahariannya membuat golok, atau ada disebutnya pandai besi. Sejarah golok dikembangkan pada saat Kesultanan Hasanuddin Banten, Kesultanan Sumedang Larang, dan Kecirebonan. Itu dari mulai abad Kesultanan di zaman dahulu, dan dikembangkan sampai saat ini untuk kesenian, simbol sebagai persahabatan golok ini. Jadi golok ini dikembangkan sampai saat ini sebagai suatu persahabatan dan suatu kesenian. Kalau untuk golok, fungsi daripada untuk kesenian di sini masuknya sebagai permainan silat. Jadi kalau permainan silat di sini kita bisa ciptakan untuk kesenian, yaitu untuk palang pintu, untuk silat. Jadi kalau kita di sini masih bisa untuk golok ini, dan dikembangkan sebagai pelestarinya di Perigi Ciseeng. Kalau untuk fungsi golok ini, yang kecil ini bisa untuk bermain silat. Kalau yang ini, yang seperti ini bisa untuk sembelih. Dan kalau yang besar ini bisa kita untuk di pertanian. Di pertanian, di perkebunan untuk nebang pohon. Jadi bentuknya menurut untuk kepentingan golok itu sendiri. Jadi ada yang untuk sembelih, yang untuk di perkebunan, maupun yang untuk palang pintu.
Usaha golok kalau menurut perhitungan dari tahun 50 saya sudah menempa. Pertama kita bikin golok di sini tinggal tergantung kepada pengolahan di awal pembakaran. Lalu kemudian kita misalnya apa sih suhunya itu harus seimbang dengan wajah. Kita harus bisa tahu keseimbangan di antara karakter suhu wajah dengan kekuatan baja itu aja. Kalau misal baja per, suhunya mungkin tinggi nggak menjadi masalah. Tapi kalau dengan di baja modern kita tinggiin itu nggak akan jadi golok kita. Kadang-kadang sekarang ini kan orang udah macam-macam maunya gitu. Bentuknya udah berlainan dengan yang dulu. Karena sekarang ini orang-orang itu udah termasuknya golok ini seni gitu ya. Dia bilang udah yang bikin golok buat koleksi itu dibikin buat koleksi. Nanti mana yang bikin golok Betawi untuk cara-cara palang pintu itu pun dibikinin gitu. Ya karena acara golok ini bukan satu rupa bentuknya, tapi macam-macam bentuknya gitu. Itu masing-masing punya selera masing-masing lah gitu ya. Sampai sekarang sampai anak saya itu yang tadi itu anak saya itu. Dia pun sudah bisa menguasai skala bottom baja itu. Awalnya saya bikin. Ya makanya itu disitulah banyak orang nyampe untuk melatihkan kesenian golok ini. Kalau perbedaan golok itu memang tentu tidak jauh berbeda. Tetapi kalau di sini itu terkenal handal ya. Saya pesan di Baba Naing ini tentang model dan bentuknya itu. Jadi saya nggak ngasih penjelasan yang panjang. Cukup minta model ini, dia udah paham. Kalau tempat lain kadang nggak sesuai dengan keinginan saya. Mesti banyak ininya, itunya atau apa gitu. Jadi mesti banyak revisi ataupun diservis ulang. Kalau di sini enggak, kita begitu saya bilang model ini Bapak Naing udah paham. Yang pertama, saya gabung di golok tradisional Indonesia. Yang kedua, saya bergabung juga di golok Depok. Persaudaraan Golok Depok yang dikenal dengan GD. Jadi yang muatannya itu nuansa-nuansa positif. Memang back to basic-nya yang dibuat di zaman Kesultanan Hasanuddin di tahun 1526, 1522, golok ini sebagai alat legitimasi raja. Kemudian diduplikatin, dibikin sebagai lambang kerajaan yang satu dengan satu untuk persahabatan. Jadi bukan identik sebagai alat kejahatan. Ya mungkin apapun yang terjadi di tangan pengguna yang salah ya tetap jadi kejahatan. Ya kalau pesan saya kepada anak muda itu lanjutkan yang dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita. Golok ini sebagai warisan budaya kita.